Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi Teknofolk. Selamat datang nih di seminar X Podcast by Confess. Wah, selamat datang di Semikes by Confess. Gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga lagi sehat-sehat aja ya. Perkenalkan, nama aku Adrian, dan pagi ini aku akan ditemani oleh... Nia dong, kali ini kita juga nggak akan berdua aja Nian. Benar. Nah, kita bakal sama siapa tuh nih? Sesuai dengan judul kali ini gitu ya, tentang crypto investment gitu. Kita akan mengundang guest star yang pastinya keren banget Nian. Pasti dong nih. Karena kan Confess pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk para penontonnya nih. Betul Ya nggak sih? banget. Kita sebut aja langsung ya, Kak Christine Natalia Ginting dari Toko Kripto. Halo Kak Halo, Christine, apa semuanya. kabar nih Kak? Baik nih di pandemi di rumah aja. Masih WFH atau udah offline nih Kak? Untuk kerjanya? Masih WFH sih dan kemungkinan juga masih sampai tahun depan kalau kabar dari HR-nya toko kripto. Semoga ini ya Kak, kondisi kesehatan Indonesia ini kan lagi cukup berduka. Semoga cepat untuk pulih kembali supaya kita normal lagi juga. Nah mungkin boleh nih Kak memperkenalkan diri lebih dulu. Yang detailnya mungkin kayak Kakak menjabat sebagai apa nih di toko kripto? Oke, eh, semuanya perkenalkan, nama saya Christina Natalia. Saya Community Engagement Lead dari toko kripto. Saya juga berperan aktif untuk memberikan edukasi, awareness tentang aset kripto dan teknologi blockchain di Indonesia. Oh keren banget nih. Beneran keren banget berarti ya. Makanya nih, buat kalian yang pengen tahu banget tentang kripto gitu kan, penasaran banget nih sama kripto gitu kan, wajib banget nonton kita sampai habis gitu. Bener banget. Jangan sampai kalian kelewatan nih sama tips and trick dan jawaban-jawaban rahasia dari ahlinya. Yes, betul banget. Karena sebenarnya nih Yan, aku nih bisa ngeramal loh pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di rumah. Aku yakin salah satu pertanyaan kalian yang ada di benak kalian sekarang ini gitu kan, akan terjawab di sini dan cuman ada di sini. So jangan terlewat, tonton sampai habis. Keren banget nih temen gue udah jadi peramal sekarang ya. Iya nih, soalnya gue kebanyakan ngeramal naik turunnya kripto gitu kan. Jadi sekarang gue juga harus tahu gitu, yang benernya tuh kayak gimana sih. Mumpung asli langsung dari ahlinya gitu. Asik. Betul banget nih, mumpung bahas yang berbau cuan gitu kan. Siapa yang nolak gitu kan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih, kita jelasin dulu aja kali ya yang dasar-dasarnya dulu. Supaya penonton kita yang lagi di rumah bisa ngerti nih apa yang kita omongin nanti. Oke deh, jadi teman-teman nih ya, dari yang aku ketahui gitu, kripto aset ini adalah sebuah mata uang digital atau virtual yang hanya berlaku di komputer kita. Jadi kripto aset ini tuh nggak hadir dalam bentuk fisik yang dapat kita pegang gitu ya. Oh, jadi bukan berbentuk kayak kertas gitu ya, kayak uang biasa? Bukan yang kayak gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi nih, kita bisa tanyakan langsung aja nih Kak, ke ahlinya gitu kan. Nah, iya. Menurut Kak Christine nih, apa sih kripto aset itu? Ya, kripto aset itu merupakan salah satu instrumen investasi gitu yang ada di Indonesia yang secara mungkin secara gampangnya kita sebutkan sebagai aset digital gitu, di mana kita bisa membeli instrumen investasi tersebut dalam bentuk digital gitu, jadi tidak ada fisiknya gitu. Nah, investasinya ini sendiri berada di Kementerian Perdagangan, spesifiknya itu di Bapepti gitu secara legalitas. Jadi termasuk ke dalam komoditas gitu. Jadi kalau yang kita ketahui sebelumnya komoditas itu ada kayak emas, coklat, kopi. Nah, ini salah satu dari komoditas gitu, instrumen investasi aset kripto. Oh, I see, I see. Berarti kalau misalnya kan kalau aku kan orang awam nih Kak Ji, kayak taunya sih kalau misalkan yang berbau dengan keuangan biasanya kan diawasi oleh otoritas jasa keuangan ya atau OJK. Berarti kalau misalnya kripto ini tuh lebih ke arah ke Bapeti tadi ya di Kementerian Iya, Perdagangan ya Kak. betul. Karena kalau misalnya aset kripto itu tidak disebutkan sebagai mata uang gitu loh di Indonesia. Hmm. Mata uang yang sah di Indonesia itu cuma rupiah gitu. Jadi aset kripto itu termasuk ke dalam aset, yaitu komoditas gitu. Sih, oke nih Kak. Kalau misalkan kita lihat-lihat gitu kan, dari zaman kita yang sekarang nih ya Kak, kripto aset ini kan lagi famous banget loh di kalangan lingkungan kita yang sekarang. Tren kripto aset sendiri gitu, sedang meningkat secara signifikan gitu, sehingga jadi kayak platform yang paling banyak digunakan oleh berbagai kalangan gitu. Itu kenapa ya Kak bisa terjadi kayak gitu?
mungkin paling pesatnya itu terjadi waktu pandemi ini ya, selama 1 sampai 2 tahun ini. Karena mungkin di belakangan ini banyak orang yang merasa tidak pasti gitu karena di masa-masa seperti ini gitu. Terus banyak orang yang perekonomiannya juga terganggu karena kondisi kita gitu secara ekonomi. Nah, jadi banyak orang yang mulai mencari passive income gitu untuk bisa mendapatkan pendapatan lain gitu. Dan juga banyak juga dari selebritas terus public figure yang mulai masuk nih ke apa namanya ke aset kripto ini gitu. Terus bahkan kita lihat ada di perusahaan-perusahaan besar kayak Apple, PayPal gitu-gitu, banyak perusahaan besar yang mulai masuk dan merambah ke teknologi blockchain dan aset kripto ini. Jadi mungkin secara awareness itu sangat dapat banget nih, apalagi selama pandemi gitu. Terus semuanya serba digital kan. Bener banget nih Kak. Jadi kayak banyak banget sih kayak sekarang kan kaula muda yang mulai belajar tentang kripto, terus mereka juga mulai cari-cari kayak perusahaan yang kayak tadi Kakak sebutin kayak Apple dan lain-lain yang udah mulai buka kripto juga. Nah, mungkin aku mau tanya nih Kak, gimana sih cara kerja dari kripto aset itu sendiri? Karena kan mungkin kita pernah denger kayak ada tambang Bitcoin, ada segala macem. Nah, kalau cara kerja investasinya tuh bagaimana sih Kak dari kripto aset? Nah, sebenarnya untuk cara kerjanya ini, aset kripto ini dibelakangi oleh teknologi blockchain. Namanya teknologi blockchain itu merupakan teknologi desentralisasi di mana tidak ada pihak ketiga gitu. Jadi peer to peer langsung dibeli gitu. Jadi teknologinya ini ketika kita membeli melakukan transaksi akan ada namanya proses enkripsi gitu. Sehingga dilakukan langsung gitu, pengirim terus penerima gitu. Nah, kalau misalnya untuk cara kerjanya sendiri di aset kripto ini ada yang namanya ketika kita mengeluarkan aset kripto ada supply-nya gitu. Jadi setiap pergerakan harga di aset kripto itu berpengaruh terhadap supply and demand gitu. Jadi ketika mungkin supply-nya 10, terus ketika demand-nya sampai 8, otomatis kan harganya naik gitu karena permintaannya semakin besar gitu. Jadi sama seperti teori ekonomi gitu loh. Nah, secara mungkin gimana sih cara kerjanya, gimana sih kita mulai bisa masuk, ya kita tinggal langsung cari platform aset kripto yang terpercaya gitu. Saat ini ada 13 platform exchange aset kripto yang terpercaya di Indonesia. Maksudnya sudah resmi terregulasi gitu. Jadi yang pastinya harus pilih dulu ya apa namanya platformnya itu yang udah terregulasi di Bapepti gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat, teman-teman bisa lihat juga tuh di websitenya Bapepti. Nanti ada beberapa list gitu yang exchange aset kripto yang udah terregulasi gitu. Salah satunya Toko Kripto. Toko Kripto udah merupakan platform exchange aset kripto yang pertama terregulasi di Indonesia gitu. Wah, ini kalau menurut aku nih kayak kita tuh benar-benar di kripto ini tuh benar-benar suatu hal yang baru banget dan kita juga excited banget gak sih sebagai kaula muda kayak tentang kripto. Dan aku pengen nanya juga sih Kak, kayak kalau dari Kakak sendiri nih, sebenarnya kan kripto ini menurut Kakak sendiri tuh tergolong mudah atau susah sih Kak? Karena kan balik lagi tadi ada yang kayak istilah-istilah tambang kripto aset, terus ada mungkin banyak istilah-istilah lain gitu. Kalau menurut Kakak sendiri tuh mudah atau tidak Kak? Kalau menurut saya pribadi sih nggak yang susah sih sebenarnya kalau kita mau belajar gitu, karena apapun itu kita mau mulai investasi, kita mengeluarkan pendapatan, maksudnya kita mengeluarkan aset yang kita punya untuk memulai investasi, kita harus belajar gitu. Tapi menurut saya nggak yang susah sih sebenarnya kalau kita mau belajar gitu. Terus betul, maksudnya bahkan kalau misalnya kita nih mau ambil investasi yang konvensional, misalnya bukan digital, kita mau beli rumah, kita mau properti gitu, mau beli rumah, itu kan kita harus pelajarin, oh ini letaknya strategis, mungkin kedepannya nanti bakal ada jalan tol di sini, kita harus pelajarin gitu kan, sekitarnya seperti apa, terus kita pelajarin juga bahkan kayak ini nanti surat-suratnya seperti apa nih, bener nggak segala macam gitu. Nah, sama juga dengan aset kripto ini gitu. Bahkan kalau aset kripto lebih gampang, kita bisa investasi di mana aja gitu kan, kapan aja gitu. 24/7 kita bisa trading gitu. Bahkan di toko kripto dengan
duit 50.000 kita udah bisa punya, kita bilang kita bisa punya Bitcoin nih, jadi kita udah bisa bilang kita beli masuk toko kripto beli Bitcoin 50.000, tinggal bilang gue udah punya Bitcoin loh, gue udah investasi Bitcoin gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang gitu, dan semuanya serba online gitu loh, apalagi di masa sekarang ini kita bisa pelajarin gitu, dan ada platform-platform yang kita memfasilitasin kita untuk belajar lebih jauh nih soal aset kripto itu gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat, kita bisa lihat namanya ada CoinGecko, terus Coin Market Cap. Jadi di sana bakal kayak dikasih summary gitu loh, apa sih misalnya koin A gitu, misalnya salah satu aset kripto, terus bakal dikasih tahu, oh koin A ini dirilis pada tanggal ini, tahun ini, terus selama ini pergerakan harganya seperti ini, terus dia secara dunia rankingnya berapa, dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak susah sih menurutku, dan saya pribadi itu mulai dari masuk sebenarnya ke aset kripto ini belum yang lama-lama banget gitu. Jadi lulus kuliah baru ngerti nih sebenarnya, mulai pelajarin gitu, dan nggak yang susah sih sebenarnya kalau kita mau belajar gitu. Menurut kakak apa sih kayak keuntungan dan kerugian dari investasi dengan kripto aset ini? Oke. Nah, kalau untuk keuntungan, karena teknologi aset kripto ini merupakan investasi yang sangat baru, jadi peluang untuk kedepannya itu masih sangat besar gitu, karena dia masih baru gitu. Jadi menurut saya pribadi lebih banyak potensi untuk kedepannya lebih berkembang gitu, secara harga juga lebih besar gitu untuk maju lagi gitu. Apalagi kita lihat makin kesini makin banyak orang yang mulai sadar nih tentang aset kripto, bahkan perusahaan besar kayak Microsoft gitu udah mulai masuk nih. Jadi peluangnya sangat besar untuk kedepannya. Bahkan secara keuntungan lebih ya mungkin nilai plusnya kayak yang saya bilang tadi, kalau misalnya investasi itu kapan aja di mana aja, terus mau hari libur, hari kejepit juga bisa investasi gitu. Terus dengan di toko kripto bahkan dengan 50.000 udah bisa mulai investasi gitu, udah mulai bisa coba gitu. Terus kalau misalnya secara resiko atau kerugian ya, kalau misalnya kita bilang investasi apa aja pasti semuanya punya risiko ya, maksudnya pasti ada gitu kalau misalnya kita nggak mau belajar gitu. Nah kalau misalnya kita mau investasi apa aja sih, menurut saya kalau misalnya kita nggak mau belajar asal beli itu resikonya gede banget sih. Jadi kalau misalnya kita mau belajar secara fundamental, secara gimana sih proyeknya ini, nggak ada salahnya gitu untuk bisa coba. Oke. Dari yang aku denger nih ya Kak, kalau misalkan tadi kan Kakak agak menunjukkan investasi lain gini, antara perbandingan kripto dengan investasi lain. Nah aku pernah dengar katanya nih, saham itu adalah untuk orang yang sabar, sedangkan kripto itu untuk orang yang nggak sabaran. Emang itu bener ya Kak? Apa itu cuma mitos gitu Kak? Oke. Nah, kalau misalnya dibilang sabar nggak sabar, aset kripto ini sebenarnya banyak sih gitu loh. Kita lihat bukan cuma kalau misalnya kita dengar yang paling sering didengar Bitcoin ya. Bahkan maksudnya mungkin dulu awal belum booming aset kripto, tapi Bitcoin udah sering terdengar nih. Bitcoin, tapi aset kriptonya nggak tahu di mana ya dulu. Maksudnya aset kripto itu muncul di dalam pandemi ini gitu kan. Nah, kalau misalnya dibilang itu banyak sekali sebenarnya aset kripto gitu loh. Bukan cuma Bitcoin, bukan cuma nggak cuma 10, 20, 100 gitu. Jadi banyak banget aset kripto. Kalau misalnya kita mau memilih, yang lambat juga ada gitu loh. Jadi tinggal kita cara memilih mau aset kripto yang seperti apa gitu. Bahkan di aset kripto ada aset kripto yang stable gitu, namanya stable coin. Jadi dalam aset kripto itu ada underlying-nya. Nah, underlying-nya itu merupakan aset yang stabil gitu. Contohnya kayak emas, atau ada yang underlying yang mata uang gitu. Contohnya rupiah gitu, ada BIDR, terus ada USDT gitu yang underlying-nya USD gitu, dan itu cenderung stabil kan sebenarnya gitu loh. Tinggal kita cara memilihnya aja sih. Oke, I see. Nah kan kita kripto aset kan sebagai salah satu investasi juga nih Kak. Nah kalau aku nih kayak ngelihat investasi itu pasti kan ya kita kan nontonnya kayak contohnya Raditya Dika gitu kan. Pasti kan kayak properti, emas gitu kan termasuk investasi tuh Kak. Nah cuman kalau perbedaan yang mendasar gitu Kak, kayak perbedaan yang bikin orang tuh bisa tahu kayak letaknya tuh lebih untung kripto gitu tuh gimana sih Kak dari investasi-investasi lainnya gitu?
Oke, nah kalau misalnya kita bisa bedain ya dari yang lain, kalau misalnya kita bilang secara konvensional, kalau aset kripto ini secara digital semuanya, kita bisa beli di platform, di online gitu. Terus secara belinya juga gampang, 50.000 udah bisa beli. Terus habis itu pilihannya banyak gitu ya, pilihannya banyak, kita mau beli aset kripto yang mana aja. Dan memang kalau misalnya kita bilang secara overall, memang aset kripto ini secara pergerakan harganya ini lebih cepat gitu dari yang biasanya, maksudnya dari instrumen-instrumen yang lain gitu. Jadi lebih cepat, maka peluang untuk mendapatkan profit itu juga lebih banyak. Tapi kalau misalnya kita nggak mau belajar, nggak mau punya manajemen, juga lebih besar peluangnya untuk kerugian gitu, karena harganya cepet banget gitu. Jadi harus punya manajemen investasi gitu, udah punya keuntungan, saya mau keuntungannya 10%, saya mau jual nih gitu. Jadi udah punya manajemen investasi gitu. Oke, kalau bicara tentang kondisi pandemi kali ini nih ya Kak, kondisi kita yang sekarang gitu, apakah kripto aset ini lebih menguntungkan, merugikan, atau sama aja nih sama kayak sebelum pandemi-pandemi kemarin? Sorry, tadi kayaknya putus deh. Oke. Aku ulang di bagian yang ini, yang pertanyaan tadi ulang ya. Ya, boleh. Oke. Kalau kita bicara tentang kondisi pandemi nih ya Kak, kondisi kita yang sekarang lagi kita lalui gitu, apakah kripto aset ini lebih menguntungkan, merugikan, atau sama aja gitu, sama seperti sebelum pandemi gitu? Ya, pastinya lebih lebih menguntungkan ya, karena mungkin semua serba online gitu loh. Terus orang jadi banyak belajar juga mungkin ya selama pandemi ini, semakin kalau dibilang FOMO jadi kayak FOMO gitu loh semuanya. Itu ada orang investasi aset kripto, gue juga pengen gitu. Jadi lebih banyak orang yang masuk gitu loh. Secara orang juga banyak yang, karena pandemi ini kita ketemu dengan serba ketidakpastian gitu loh, bahkan kita nggak tahu nih kita sampai kapan nih bakal WFH gitu, sampai kapan sih kita bisa kuliah online gitu. Nah kan nggak pasti ya, jadi banyak orang yang mulai mencari pendapatan lain, passive income gitu, yang bahkan bisa dilakukan dari rumah gitu. Bahkan di toko kripto sendiri kita merasakan bahwa bukan keuntungan ya, kayak volume trading kita nih meningkat drastis dari 2020 ke 2021 gitu. Bahkan di 2021 volume trading kita sampai 60 juta USD gitu per hari. Nah, kita tadi kayak udah ngomongin juga nih sama Kak Christine. Jadi kan 50.000 aja bisa dapat Bitcoin ya nih. Jadi kayak abis ini gue jadi kayak raja Bitcoin deh. Kayak duit gue tabungan banyak Bitcoin. Ya? Iyalah, raja Bitcoin kan bisa pamer ya. Langsung jadi sultan Bitcoin gitu kan. Nggak tahu Bitcoinnya apa? 0,06 aja. Gak ada tuh. Nah, ini kita ngomongin tentang kripto aset. Tadi kan kita udah ngomongin banyak banget, mulai dari arti kripto aset sendiri, terus juga tadi diawasi oleh Bapeti, terus juga sempat bahas mitos juga ya nih. Kita udah bahas banyak banget nih. Cuman mungkin kita pengen nanya tuh yang lebih orang mungkin agak was-was nih, kayak aduh, investasi di kripto nggak ya, investasi di kripto nggak ya. Itu adalah terkait dengan regulasi nih Kak Christine. Mungkin banyak juga yang bingung, aduh regulasi kripto aset itu gimana sih, aman gak sih? Apakah kalau kripto tuh jauh lebih nggak aman dibandingin investasi lainnya? Nah mungkin kalau dari segi regulasi kripto aset di Indonesia ya khususnya, itu gimana Kak Christine? Apakah sudah amankah? Apakah sudah ya maksudnya udah safe gitu bagi para konsumen atau gimana? Ya, oke. Tadi mungkin kita udah bahas sedikit ya. Kalau misalnya aset kripto itu di Indonesia itu disebut sebagai komoditas, gitu. Jadi di bawah Kemendak, Kementerian Perdagangan, dan spesifiknya itu di bawah Bapepti gitu secara regulasi. Jadi mereka yang mengawasi, menaungi dari aset kripto ini, gitu loh. Dan tadi juga sudah saya sebutkan bahwa di Indonesia itu ada 13 pedagang aset kripto atau exchange platform untuk aset kripto ini gitu. Nah, secara regulasi aset kripto ini disebut sebagai komoditas gitu di Indonesia, karena tidak sah untuk dilakukan sebagai alat pembayaran gitu, digunakan untuk sebagai alat pembayaran di Indonesia. Maka di Indonesia disebutkan bahwa
aset kripto ini secara legal disebut sebagai instrumen investasi sama dengan komoditas gitu seperti emas, kopi, coklat dan lain sebagainya gitu. Jadi sudah legal tapi bukan sebagai alat pembayaran atau mata uang gitu. Tapi ada kemungkinan nggak sih Kak kalau misalkan kripto ini bakal jadi alat pembayaran di Indonesia gitu? Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah sering dengar kripto, bahwa di Bank Indonesia ini sedang merancangkan CBDC-nya kita gitu. Jadi mata uang digital kita, tapi itu yang dikeluarkan langsung oleh Bank Indonesia gitu. Jadi mungkin banget gitu kita bisa menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran, tapi yang mengeluarkan itu dari pemerintahnya kita gitu. I see. Dari bank sentral gitu yang mengeluarkan, dan itu udah resmi sih, mereka mengeluarkan bahwa kita akan punya bakal punya mata uang digital gitu, tapi bukan bukan yang sekarang diperdagangkan sebagai trading gitu loh, alat trading gitu loh, tapi yang dikeluarkan langsung oleh Bank Indonesia gitu. Oke. Nah ini kalau ngomongin investasi ya nih, gue kan waktu itu pernah juga tuh kayak iseng-iseng lah, ada tabungan kita beli emas ya kan, beli emas ke Cikini gitu, beli emas. Nah itu kan aku pengen aja sih Kak, jadi kalau aku beli mungkin kayak beli emas itu kan aku kan diminta NPWP, padahal kan belum ada kan NPWP, kan masih mahasiswa gitu kan. Nah kalau kripto aset tuh kayak gitu juga gak sih Kak? Karena aku bener-bener kayak gak tahu sih apakah emang perlu NPWP juga atau kayak emang free banget kayak semuanya bisa beli, atau gimana nih Kak kalau kripto aset sendiri? Oke, jadi kalau misalnya kita mau, contohnya kita ambil di toko kripto aja ya, karena yang saya tahu toko kripto gitu. Jadi misalnya untuk mau membeli aset kripto itu tinggal register seperti biasa gitu, masukin nama, email. Tapi untuk mulai investasinya itu ada yang namanya know your customer. Jadi di sana kita bakal dimasukin data KTP gitu, dan di dalam KTP ini juga kita bakal dicek nih di Dinas Kependudukan bahwa kita orang yang benar mempergunakan aset kripto atau investasi aset kripto ini untuk tujuan yang benar gitu loh. Jadi dicek dari sana semuanya, terus kita disuruh selfie, jadi kayak ada tes liveness gitu, jadi kita dicek, oh benar nih KTP-nya sesuai dengan orangnya gitu. Jadi ada masukin data-data resmi gitu untuk memulai investasi aset kripto gitu. Tapi memang yang bisa masuk itu karena kita menggunakan KTP untuk verifikasinya, maka yang bisa masuk dan memulai investasi itu hanya 18 tahun ke atas gitu, yang memiliki KTP gitu. Dari nanti submit KYC, tinggal tunggu proses verifikasi. Kalau misalnya sudah di verifikasi, sudah bisa mulai investasi gitu. Berarti ibaratnya kripto aset tuh semudah kayak ngisi bensin di SPBU nggak sih? Jadi kayak ngisi GoPay gitu kan, gampang banget coy, kayak tinggal register dan lain-lain. Berarti emang nggak sulit ya Kak, dan emang cukup mudah untuk dilakukan oleh kita semua. Mungkin boleh nih Kak dirangkum data-data apa aja sih yang kita perluin gitu buat bisa ikut masuk ke kripto gitu. Kayak butuh KTP atau butuh apa lagi gitu Kak? Apakah kalau ada nih misalnya teman-teman kita yang masih SD, masih SMP pengen nyoba kripto, apakah perlu NIK gitu Kak, atau kalau cukup kartu pelajar atau gimana gitu? Oke, nah kalau misalnya untuk mulai investasi aset kripto ini berkas yang paling penting itu KTP sih sebenarnya, karena data-datanya juga diambil dari KTP gitu, masukin nama sesuai KTP, terus ada NIK gitu-gitu, jadi yang dimasukin juga sesuai KTP sih. Ya paling itu aja, kalau NPWP nggak perlu, KTP aja. Dan juga nanti ada tes liveness, itu kita selfie terus untuk menyesuaikan KTP dengan orang yang KYC itu benar gitu loh. Jadi nggak salah misalnya ada orang pengen KYC-in temennya terus dia KYC-in sendiri, nggak bisa seperti itu. Jadi harus orangnya yang benar gitu. Kalau untuk di bawah 18 tahun kebetulan kita belum bisa nih, karena memang membutuhkan KTP gitu untuk verifikasinya gitu. Jadi mungkin buat adik-adik yang masih SMP, masih SD bisa nabung di celengan dulu aja sampai 18 tahun. Bener. Atau bisa juga ya. Misalnya teman-teman yang masih SD, SMP nitip aja dulu sama emaknya ya kan, suruh beliin kripto aset gitu sih. Biar ini kan. Oke nih Yan, kita kan udah mulai tahu nih ya kenapa kita harus milih kripto, dan ada juga beberapa alasan kayak kenapa sih kita harus hati-hati juga nih sama kripto gitu. Kenapa tuh? Kayak karena dari tadi sih kita kan kayak
kripto itu kan ada naik turunnya gitu kan. Fluktuatif banget ya. Iya, fluktuatif gitu. Ada beberapa alasan-alasan yang kita emang harus belajar dulu gitu tentang kripto, baru kita boleh masuk. Nggak bisa main-main aja gitu, nggak boleh orang sembarangan juga yang masuk. Gimana nih Kak Christine? Kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan atau mungkin kita hati-hatinya di bidang kripto nih terkait apanya sih Kak? Mungkin lebih ke tips and trick ya. Mungkin ini secara saya pribadi gitu ya untuk orang yang awam mulai masuk gitu ya. Mungkin bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita awam, kalau saya sarankan, kalau misalnya kebetulan nih di Indonesia, dari Bapepti, kita harus exchange aset kripto itu harus melisting atau memperdagangkan aset kripto yang 500 besar gitu. Secara dunia rankingnya 500 besar. Tapi kalau menurut saya pribadi, untuk pemula itu teman-teman bisa memilih aset kripto yang termasuk ke dalam 100 besar gitu di Coin Market Cap. Jadi ada namanya website. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih awalnya itu teman-teman harus ke website namanya Coin Market Cap atau CoinGecko. Nanti teman-teman pilih aja aset kripto rankingnya, ambil yang 100 besar sih. Kalau menurut saya pribadi, jadi teman-teman lebih aman gitu loh. Maksudnya secara proyeknya udah bagus nih, udah mateng gitu. Makanya dia udah masuk ke dalam 100 besar secara dunia gitu. Terus teman-teman dari situ nanti dari 100 besar itu teman-teman mungkin bisa pilih satu, nanti di sana ada white paper namanya. Di dalam white paper itu ada keterangan dokumen bahwa kenapa aset kripto ini dikeluarkan gitu loh. Kayak misalnya aset kripto A dikeluarkan untuk bisa digunakan sebagai kayak kredit untuk main games gitu, dan tentunya itu bagus dong karena pasti orang orang pasti gunain gitu loh aset kripto itu, nggak cuma sebagai aset yang untuk trading doang, jual beli doang, dan itu kita nggak tahu sampai kapan orang bakal beli gitu loh. Kalau misalnya ada yang lebih bagus, ketinggalan dong yang cuma aset kripto yang fungsinya cuma jual beli doang gitu loh. Jadi di situ kita bisa lihat gitu backgroundnya apa sih, atau ada nggak sih masalah yang dipecahkan kalau misalnya aset kripto ini dikeluarkan gitu. Contohnya misalnya toko kripto kita baru-baru ini ngeluarin ada yang namanya TKO gitu. Nah dari TKO ini kita mau gunain bisa digunakan untuk sebagai koin token untuk orang bisa redeem point gitu di toko kripto. Jadi menggunakan TKO ini orang bisa dapat diskon, terus bisa nabung juga dengan TKO. Jadi fungsinya banyak gitu. Jadi kita bisa lihat itu juga dari background dari aset kripto itu gitu. Ada nggak planningnya untuk kedepannya, terus fungsinya untuk kedepannya, nggak cuma sebagai aset kripto untuk trading doang nih gitu. Terus abis itu mungkin punya manajemen investasi seperti yang saya bilang. Jadi teman-teman kalau mulai masuk nih, teman-teman harus punya target nih. Jadi kalau misalnya oke, saya mau keluarin duit 500.000, saya mau investasi. Tapi ketika saya untung 20%, berarti itu kalau 20% itu 600.000 ya jadinya. Maksudnya 100.000 untung 20%-nya. Jadi ketika dana saya jadi 600.000, saya mau jual gitu. Jadi harus punya target, dan untuk bawahnya juga bisa teman-teman bisa set nih. Oh, saya cuma siap untuk kerugian 10% gitu. Jadi ketika dana saya berkurang sampai 400.000, saya mau ini dijual gitu, dan itu bisa gitu. Di toko kripto kita ada fitur kalau teman-teman mau set keuntungan berapa persen, terus kerugian berapa persen, teman-teman bisa set gitu, jadi lebih aman gitu. Ya paling itu sih. Dan yang terakhir mungkin dana yang dikeluarin itu adalah duit duduk ya, maksudnya duit dingin gitu, bukan duit yang bakal digunain gitu. Contohnya misalnya teman-teman mau bayar duit kos misalnya di dalam 2 minggu lagi, terus teman-teman masih 2 minggu lagi mau dipakein ke aset kripto dulu, jangan gitu. Jadi benar-benar duit yang dingin gitu, yang nggak kepake gitu. Sorry. Jadi bukan duit yang dalam waktu dekat akan dibutuhkan gitu. Apalagi bahkan kita pernah dengar ya, ada orang yang mulai aset kripto tapi duitnya pakai duit pinjaman. Itu sangat-sangat tidak boleh. Jadi harus duit dingin sih. Jadi bahkan untuk misalnya kita mulai investasi apa aja mungkin ya, lebih aman, paling aman pakai duit dingin gitu loh, bukan cuma aset kripto kan. Namanya investasi ya itu duit yang emang kita punya alokasi khusus gitu untuk diinvestasikan.
Oke, kalau misalkan Oke. untuk kekurangannya kripto aset sendiri, kekurangannya apa sih, Kak? Kalau misalnya kekurangan ya, secara kekurangan mungkin fluktuatif, maksudnya karena harganya fluktuatif, jadi mungkin sebagian orang tidak siap dengan kefluktuatifan itu gitu. Jadi mungkin ada orang yang, apalagi yang awam ya, mungkin takut fluktuatif itu, mungkin itu salah satu kekurangan ya dari aset kripto gitu. Jadi orang banyak yang tidak siap dengan perubahan harga yang cepat. Tapi di sisi lain gitu, banyak orang yang memanfaatkan perubahan harga yang cepat itu gitu loh. Bahkan banyak orang yang merasa itu sebagai keuntungan gitu. Jadi mungkin itu sih. Sekarang gue tahu nih, berarti emang kripto itu tergantung dari ini ya masing-masing orangnya ya, kayak pengen gimana menyikapinya. Dan kalau misalnya kita tadi kan udah ngomongin kelebihan dan kekurangan kripto yang telah disebutkan tadi. Nah, kalau dari kalian nih para pendengar gimana nih? Apakah mau mulai untuk bermain kripto? Nah, Atau mungkin justru makin tertantang gitu kan buat main karena udah tahu fluktuatif malah makin kayak gaskan lah gitu kan. Kalau lo gimana nih, Yan? kalau gue sih gimana ya? Gue sih udah mulai terbuka sih. Tadi kan udah dijelasin banyak banget dan jadi tertarik sih ya. Jadi pengen tahu lebih lagi sih nih kalau gue. Oke, pas banget nih. Sekarang kita tanya langsung aja kali ya ke Kak Christine lagi gitu kan. Karena menurut gue pertanyaan kali ini tuh pasti banget merupakan salah satu pertanyaan teman-teman di rumah ini. Apa tuh nih pertanyaannya tuh? Oke, pertanyaannya itu adalah how to start. Gimana sih Kak caranya? Butuh modal berapa gitu ya? Bener minimnya tuh berapa sih Kak buat mulai di kripto ini? Nah, Oke. Yang pertama itu mungkin dengan duit 50.000 ya seperti saya bilang tadi, 50.000 udah mulai bisa coba. Tinggal register, bisa masuk ke toko kripto ya contohnya. Masuk register terus KYC gitu. Segampang itu sih sebenarnya, cuma KYC ya KYC ada verifikasinya gitu. Tapi balik lagi, tetap saya ingatkan kalau misalnya mau memilih aset kripto, ini saran dari saya pribadi sih. Teman-teman harus pelajarin dulu aset kriptonya. Jadi secara project yang seperti saya bilang, mungkin teman-teman bisa catat namanya ada Coin Market Cap atau Coin Gecko gitu untuk pelajarin aset kripto masing-masing aset kripto yang teman-teman pengen beli gitu loh. I see. Nah mungkin boleh nih Kak, kita sekalian tahu lah ya. Mungkin dari Kak Christine nih kan udah berkecimpung di dunia kripto, mungkin udah cukup berpengalaman. Nah tips and trick lah ala Kak Christine sendiri. Jika kita mau mulai investasi melalui kripto aset tuh gimana Kak? Silakan Kak. Oke. Kalau misalnya mulai investasi, mungkin udah beberapa udah disebutin juga ya, mungkin sebagian tadi. Yang pertama itu pelajarin dulu secara fundamental. Secara fundamental paling gampang gitu. Kalau teknikal kan sebenarnya nggak semua orang bisa tahu gitu. Kalau teknikal ya itu trader-trader yang ngerti chart gitu kan. Mungkin kalau untuk orang awam bisa pelajari secara fundamental seperti yang saya sebutkan, bisa ke CoinGecko, ke Coin Market Cap, dan saya pribadi menyarankan untuk membeli di aset kripto yang rankingnya 100 besar di dunia gitu loh. Kalau misalnya di Indonesia itu kita secara peraturan dari Bapepti kalau boleh memperdagangkan 500 ranking 500 besar secara dunia, tapi untuk saya pribadi saya menyarankan untuk yang awam bisa membeli di 100 besar gitu. Lalu bisa baca white paper yang saya bilang, bisa baca background dari aset kripto itu dikeluarkan gitu. Terus planning untuk kedepannya gitu, ada nggak dia bakal ada planning untuk kedepannya gitu, project yang bakal mereka garap dengan menggunakan aset kripto yang dikeluarkan gitu. Dan juga mungkin bisa dilihat dari keaktifan dari komunitasnya sih gitu, karena kalau aset kripto ini karena dia perubahannya itu dipengaruhi oleh supply and demand gitu, jadi sangat berpengaruh terhadap komunitas. Jadi kalau misalnya komunitasnya aktif, teman-teman bisa cek grupnya gitu loh. Kalau misalnya grupnya aktif, itu salah satu sebagai tanda yang baik gitu untuk aset kripto itu gitu. Terus yang kedua mungkin secara sosial medianya juga teman-teman bisa lihat gitu, aktif nggak nih sosial medianya gitu. Jadi misalnya koin A itu biasanya ada komunitasnya gitu, ada sosial medianya, channel-channel sosial medianya gitu. Terus yang selanjutnya mungkin teman-teman bisa pilih bisa punya manajemen keuangan gitu, manajemen investasi. Jadi punya target profit, punya batas loss gitu, batas kerugian. Jadi ketika batas saya segini, saya mau keluar aja gitu. Kesiapan dari masing-masing gitu buat setnya gitu. Dan yang terakhir mungkin duit yang digunakan itu duit dingin ya, duit yang tidak digunakan dalam waktu dekat gitu. Maksudnya duit yang benar-benar sudah kita alokasikan untuk investasi gitu.
Oke, berarti kalau misalkan aku highlight nih Kak, berarti yang harus kita ketahui itu kan tips and triknya itu kita harus tahu berita tentang koin tersebut. Terus kita harus bisa manajemen uang kita gitu. Dan uang yang dipakai juga harus uang dingin itu ya Kak. Betul. Oke, untuk kriptonya sendiri nih Kak, dia itu ada jam buka tutup pasarnya gitu nggak sih Kak? Oke, nah untuk kripto sendiri ini juga salah satu apa namanya ya, salah satu kelebihan ya dari aset kripto. Kalau di aset kripto itu bisa melakukan transaksi, melakukan investasi itu 24/7 gitu. Jadi kapanpun juga bisa dan dimanapun gitu. Maksudnya di hari libur, weekend semuanya tetap buka gitu kalau aset kripto. Fleksibel banget sih nih. Jadi kita walaupun lagi hari besar misal Idul Adha juga masih bisa beli kayak kripto ya. Betul. Sambil potong kambing gitu, oh ini harganya lagi bagus nih. Boleh, Gitu. boleh. Bisa. Boleh. Nah, kita ngomongin tentang investasi-investasian lah. Tadi kan kita udah ngomongin kelebihan, kekurangan. Nah, tapi kan orang setiap investasi kan gak mau buntung lah. Pasti maunya untung kan. Gak mau rugi lah ibaratnya. Nah, aku mau tanya juga nih Kak. Terkait hal yang paling cukup fundamental yaitu ya masalah untung dan rugi. Gimana sih Kak cara kita, kalau di saham kan mungkin kalau yang aku tahu ya kan kayak ada membaca candlestick dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dari kripto sendiri tuh ada teknik analisisnya nggak sih Kak secara khusus untuk kita tuh tahu gitu kayak kripto aset nih lagi rugi, oh kripto aset kita tuh lagi untung gitu. Ada nggak sih Kak teknik khususnya? Iya, ada banget gitu. Bahkan ya kalau misalnya sebagai pedagang aset kripto atau platform exchange kripto, kita masing-masing punya strategi nih untuk orang-orang masyarakat bisa tahu gitu. Nah, contohnya toko kripto sendiri kita punya memfasilitasi trader kita untuk memberikan technical analysis nih untuk user gitu, untuk bisa paham gitu. Bahkan kita juga punya agregator platform untuk memberikan tips and trick trading gitu. Terus kita juga memfasilitasi dengan memberikan news-news tentang aset kripto, tentang blockchain gitu. Jadi pasti ada sih untuk itu. Bahkan kita fasilitasin orang khusus untuk bisa memberikan technical analysis gitu. Bahkan di kita ya khususnya kita punya namanya trading bareng gitu setiap minggu. Jadi di mana itu ada trader kita nanti dia bakal nganalisis koin gitu yang di request sama teman-teman gitu. Jadi di YouTube itu streaming setiap hari Kamis. Nanti orang itu bisa tanya kayak pengen technical analisisnya Bitcoin dong gitu, misalnya technical analisisnya TKO dong. Jadi nanti dianalisis sama trader kita. Jadi dia kasih tahu di sini nih dia ini sekarang kayaknya kemungkinan masih bakal naik. Jadi oke untuk beli, tapi belinya di sini ya gitu. Jadi dikasih tahu gitu secara analisa dari trader kita gitu. Tapi itu tetap keputusan tetap diambil oleh teman-teman gitu loh. Jadi hanya memberikan saran yang menurut dari trader kita gitu. Jadi kita bantu banget sih untuk itu gitu, support. Bahkan setiap hari kita ada di grup untuk memberikan voice crypto analysis gitu. Jadi teman-teman bisa kayak ngobrol gitu, langsung ngomong pengen analisis koin B dong, koin C dong gitu. Jadi bisa gitu. Jadi kayak konsumen-konsumen dari crypto aset ini di platform yang Kakak punya tuh juga nggak hanya bisa beli doang dan akhirnya ditinggal gitu aja ya Kak, tapi mereka juga bisa konsultasi terkait koin-koin yang mereka beli, kayak gimana sih prospeknya mungkin ya Kak? Betul. Kita fasilitasin itu. Kita punya seperti yang saya bilang, selain ada trader, kita juga punya platform untuk kita share tips and tricks dalam trading, terus ada news-news gitu secara dunia tentang aset kripto gitu, yang membantu teman-teman dalam investasi aset kripto. Nah, tadi kan kita juga udah bahas beberapa hal nih Kak, kayak beberapa hal dari kripto aset juga kayak dari keuntungan, kerugian, kelebihan, kekurangan. Nah, dari semua aspek yang tadi Kakak jelasin nih dari kripto aset, apa sih Kak yang menurut Kakak tuh benar-benar harus diperhatikan saat kita main kripto? Selain tadi yang telah Kakak sebutkan gitu. Oke. Kalau misalnya menurut saya pribadi ya, saya itu lebih ke kalau misalnya kalau misalnya aset kripto itu kan ada fundamental dan teknikal gitu, sama seperti saham juga ya, ada fundamental, ada teknikal. Kalau menurut saya pribadi yang paling penting itu saya 70% fundamental, 30% teknikal gitu. Saya harus tahu project-nya, makanya saya dari tadi tekanin kalau misalnya untuk memberi aset kripto itu kita harus tahu project-nya ini jelas gitu loh. Maksudnya
dikeluarkannya ini kenapa, terus digunainnya untuk kedepannya bakal apa gitu, hanya sebagai koin buat trading gitu, masa gitu doang gitu loh. Kalau misalnya cuman itu siapa aja bisa ngeluarin gitu, bahkan nanti ada yang lebih bagus ketinggalan dong, yang aset yang kita belikan kita nggak mau. Bener. Jadi saya lebih ke fundamental sih, jadi ke fungsinya, terus apa namanya ya, planning untuk kedepannya gitu loh. Jadi yang paling ditekanin itu sih. Tapi banyak juga mungkin ya aset kripto. Mungkin ada aset kripto yang inisialnya D ya. Itu saya nggak bilang jelek sih, tapi menurut saya pribadi apa namanya digunain itu cuma sebagai koin perdagangan doang gitu loh, koin trading gitu. Jadi kalau saya pribadi sih saya nggak mau yang seperti itu karena terlalu beresiko gitu. Secara naik turunnya hanya lihat dari pasar doang gitu, nggak ngelihat dari projectnya gitu. Ya, berarti ini harus di-highlight nih ya, kalau misalkan kita harus benar-benar hati-hati karena ya itu, kekurangan kripto salah satunya ini nih, ada beberapa aset yang mungkin kurang bagus gitu. Jadi kita harus belajar benar-benar gitu. Belajar lebih banyak tentang kripto dulu, baru kita boleh masuk gitu ya. Bener, pokoknya teman-teman yang menjadi pendengar, jangan karena FOMO juga nih, karena ngedengar kelebihan-kelebihan yang tadi disebutkan juga kan jadi mungkin tertarik. Tapi pastinya kita juga harus tahu risiko-risiko yang ada di baliknya. Yes, karena setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Benar-benar. Betul kan? Tidak ada kripto yang sempurna. Manusia yang sempurna. Betul. Oke, nah selain itu nih tadi kan kita juga udah ngobrol banyak nih. Jadi kayak sebenarnya menarik banget sih kayak kripto aset tuh benar-benar kayak interesting banget. Apalagi kita sebagai kaula muda kayak ngebahas tentang kripto aset itu salah satu hal yang sangat menarik banget lah. Nah kita juga mungkin pengen nih kayak mendengar mungkin terakhir nih kayak dari Kak Christine tuh kalau misalkan tadi kan kita udah ngebahas nih tentang kripto aset, kelebihan dan kekurangan dan segala macamnya. Nah tapi kalau kripto asetnya sendiri nih, apakah kedepannya nih di Indonesia, apalagi kan sekarang ngomongin pandemi nih Kak, apakah growth-nya itu bakal kayak meningkat banget ataukah kayak sama-sama aja gitu kayak sebelumnya atau gimana nih Kak kalau menurut pandangan Kak Christine? Oke, menurut pandangan pribadi saya ya, ini bakal terus meningkat karena apa? Karena secara perusahaan besar Microsoft, Apple, PayPal itu udah mulai masuk nih ke dalam industri ini gitu loh. Terus semakin banyak orang melek dengan apa namanya aset kripto gitu, mahasiswa bahkan selebriti terus public figure gitu udah mulai masuk ke dalam aset kripto ini. Jadi secara awareness udah dapet nih sebenarnya. Jadi untuk kedepannya lebih gampang untuk majunya gitu loh, maksudnya karena orang udah banyak yang tahu, perusahaan gede tahu, bahkan kita di Indonesia juga Bank Indonesia sedang merancangkan gitu aset kripto digital kita gitu sebagai alat pembayaran. Jadi saya sih secara pribadi percaya banget untuk kedepannya ini perkembangannya pesat banget sih gitu, semakin bakal makin maju sih gitu, karena kita lihat dari awareness-nya juga adopsinya udah dapet nih sekarang gitu. Oke. Berarti setelah apa semua aja itu semua yang telah kita dengerin gini kan, kita balik lagi nih ke pendengar kita gitu, bisa menimbang sendiri gitu, mau ikut kripto atau enggak gitu kan. Benar-benar. Jadi ya intinya adalah ya seperti kayak pada umumnya lah kita kan waktu itu juga kayak nyoba-nyoba investasi, nyoba-nyoba apa. Ya pasti semuanya harus ditanggung dan pastinya yang paling penting adalah jangan pakai duit panas ya nggak sih, pakai duit dingin supaya kalian kalau lagi apes ya nggak terlalu apes lah ya nggak sih. Yes, that's why itu balik lagi ke pilihan kalian nih teman-teman. Nah ini ya udah nggak kerasa nih kayak kita udah lama banget nih bahas dan berbincang-bincang juga sama Kak Christine. Oh iya ya, lumayan nih kita udah bahas banyak banget loh tentang kehidupan cuan-cuan ini ya. Tapi tunggu dulu nih. Kita ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Kak Christine sebagai Community Engagement Lead at Toko Kripto karena semua informasi dari Kak Christine keren banget. Yes, betul banget. Kita terima kasih nih Kak Christine atas waktu dan semuanya yang telah diberikan kepada aku, Adrian, dan juga seluruh penonton Semicast ini nih Kak. Terima kasih lagi Kak Christine atas kehadirannya. Mungkin boleh nih Kak satu atau mungkin sekapur siri kali ya untuk teman-teman semua nih yang lagi pendengar supaya semangat juga nih kalau misalnya mau mulai investasi di kripto. Oke. Kayak kalimat penutup gitu kali ya.
Boleh. Closing statement kali Kak. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya menurut saya pribadi ya, pesan untuk teman-teman, kalau misalnya mulai investasi kripto, semuanya harus dipelajarin, tapi jangan takut juga gitu loh. Maksudnya kalau mau pelajarin, ya udah dipelajarin gitu, tapi bukan aset kripto ini bukan hal yang menakutkan gitu loh, yang kita dengar, oh ini kerugiannya besar banget nih, oh ini bakal beresiko besar nih. Enggak, semuanya enggak seperti itu. Asalkan kita mau belajar, kita mau pelajarin pilihan kita, semuanya bakal sesuai gitu seperti yang kita harapkan. Intinya ya apapun itu kita harus pelajarin dulu sebelum masuk gitu. Oke, berarti semangat nih ya buat teman-teman yang mau belajar, tapi itu balik lagi ke Mantap. pilihan kalian, oke? Oke, karena kita udah di penghujung acara nih, aku dan Adrian ingin pamit undur diri dulu nih. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Terima kasih juga telah menonton Semicast kali ini. Sampai bertemu di episode Smikes by Confess di Sabtu depan. Yes, jangan lupa untuk follow juga media sosial Confess, kayak Instagram, YouTube, Spotify, Twitter, dan lainnya. Stay tune at Confess ya guys. Thank you. Thank you. Dadah. Dadah.